Ketika dia membungkuk ke bawah meja untuk mengambil kartunya yang terjatuh, seketika Anne terkejut dan berteriak histeris. Anne melihat orang asing itu memiliki kuku yang terbelah. Ia pun berteriak dengan keras, menyebabkan orang asing itu mengekspos dirinya sebagai iblis. Dia berubah menjadi bola api dan melonjak melalui atap dan meninggalkan Anne. Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik channel aku. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi cerita-cerita terbaru dari aku. Mansion Davies Irlandia, atau yang populer dengan Loftus Hall, kisah dan ceritanya sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Sejak 2 abad yang lalu, reputasinya memang sudah menyeramkan. Namun alih-alih membuat kita takut, serem, menghindari tempat tersebut, malah faktor inilah yang justru yang dijadikan alasan oleh wisatawan untuk datang ke rumah tua tersebut yang ada di Wexford, Irlandia. Sama seperti video sebelumnya, kali ini aku akan melanjutkan cerita seputar rumah mewah yang berhantu yang sudah laku terjual. Kali ini aku akan membahas tentang Mansion Davies Irlandia, atau yang dikenal dengan Loftus Hall. Seperti apa sejarah dan misteri yang ada di dalamnya? Simak terus video ini sampai habis ya. Kisah Loftus Hall dimulai sekitar tahun 1170 Masehi, ketika Raymond Le Gros mengubah nama belakangnya menjadi Redmond untuk mengadaptasi identitas Irlandia. Ia mendarat di Begindun Head di Semenanjung Hope, tempat sekarang menjadi County Wexford di Irlandia. Ini merupakan situs dalam sejarah yang paling terkenal di Irlandia, yang dikenal sebagai tempat Irlandia kalah dan dimenangkan. Raymond adalah salah satu kasatria Norman, memainkan peran dalam membantu menegakkan pemerintahan Norman atas Irlandia. Dia memperoleh tanah di daerah tersebut, lalu ia membangun kastil yang saat itu dikenal dengan Kastil Houselain. Kemudian selama bertahun-tahun kastil itu rusak, dan pada tahun 1350 Masehi, keturunan Raymond Le Gros membangun kastil kembali. Mereka membangun kastil baru yang kemudian diberi nama The Hall atau Redmond Hall. Kastil itu tetap bersama dengan keluarga Redmond sampai pertengahan tahun 1600-an, ketika Perang Konfederasi Irlandia melihat kastil itu berulang kali diserang dan akhirnya disita sebagai bagian dari penyitaan Cromwellian. Kamu tahu nggak apa itu Cromwellian? Cromwellian itu adalah masa di mana penaklukan Irlandia oleh Cromwell, atau yang dikenal dengan Perang Cromwell di Irlandia, yang terjadi pada tahun 1649 sampai 1653 Masehi. Istilah itu mengacu pada penaklukan Irlandia oleh pasukan parlemen Inggris yang dipimpin oleh Oliver Cromwell selama peperangan 3 kerajaan. Cromwell mendarat di Irlandia dengan pasukannya, yaitu di bulan Agustus tahun 1649 Masehi. Dalam satu tampilan pertahanan yang luar biasa, pada tanggal 27 Juli 1642, Alexander Redmond yang kala itu berusia 68 tahun berhasil melindungi The Hall dari sekitar 90 penjajah Inggris dengan hanya bantuan 2 putranya, beberapa orang yang disewa, 2 tentara, dan seorang penjahit. Setelah kematian Alexander Redmond ini, sekitar di tahun 1651, keluarga Redmond diusir dari The Hall dan akhirnya rumah mereka kosong dan rumah mereka akhirnya dilelang. Pada tahun 1666, Henry Loftus yang berasal dari Yorkshire, Inggris, memperoleh tanah yang disita dan mansion tersebut diubah namanya menjadi The Hall, Loftus Hall, yang seperti sekarang kita ketahui. Jadi dari sejarahnya, awalnya bangunan ini mulai dari namanya Kastil Houselain, kemudian dibangun kastil baru oleh keturunan Raymond, berubah menjadi namanya The Hall atau Redmond Hall. Kemudian kastil tersebut dilelang dan diambil alih oleh keluarga Henry Loftus, berubah namanya menjadi Loftus Hall seperti yang kita ketahui sekarang. Nah, setelah itu apa yang terjadi di dalam bangunan rumah mewah megah ini? Ikuti kisahnya dalam misteri Loftus Hall.
Selama beberapa dekade dan abad berikutnya, keluarga Loftus lah pemilik dari hall tersebut. Kemudian keluarga Loftus ini bangkit sebagai keluarga bangsawan dan menghasilkan gelar kebangsawanan Baron, Earl, dan Marquess. Nah, apa itu Baron, Earl, dan Marquess? Jadi di Eropa itu pada abad pertengahan dan sebelumnya, sebuah kekaisaran atau kerajaan biasanya tidak memiliki pemerintahan pusat. Sama seperti Indonesia, pusatnya di Jakarta nggak seperti itu ya kalau di Eropa pada masa itu. Beberapa daerah dan wilayah berada dalam sebuah monarki besar, yaitu dalam bentuk kekaisaran atau kerajaan. Biasanya dikelola atau dipimpin oleh bangsawan yang memiliki kekuasaan otonomi. Mirip seperti sistem Republik Federal yang memberikan kewenangan tiap masing-masing pemimpin yang ada di daerahnya untuk mengelola daerahnya sendiri tanpa campur tangan yang banyak dari pemerintah pusat. Para bangsawan tersebut memiliki peringkat yang berbeda-beda, yang berdampak juga pada besarnya jumlah kekuasaan yang mereka pegang. Peringkat dan gelar tersebut biasanya dianugerahi oleh kaisar atau raja yang menjadi pemimpin para bangsawan tersebut. Yang pada banyak kasus, gelar tersebut dapat diwariskan kepada garis keturunan mereka. Setiap daerah di Eropa memiliki tingkat kebangsawanannya masing-masing yang memiliki beberapa perbedaan antara suatu negara dengan negara lainnya. Beberapa gelar di suatu negara kadang tidak memiliki padanannya di negara dan bahasa lain, meski mereka dalam satu lingkup benua Eropa. Namun begitu, beberapa tingkatan yang umum diketahui di benua Eropa adalah Emperor, Kaisar, King, Raja, Duke, Adipati, Marquis, Count atau Earl, Viscount, dan Baron. Balik lagi ke kisah Loftus tadi yang memiliki gelar kebangsawanan Baron, Earl, Viscount, dan Marquess. Apa maksudnya? Jadi Baron itu adalah gelar kehormatan yang dapat diwariskan. Bentuk wanita dari Baron ini disebut dengan Baroness. Dalam sistem parek atau sistem hukum yang terdiri dari gelar turun-menurun di berbagai negara, terdiri dari beberapa tingkatan bangsawan. Di Inggris Raya, bangsawan Baron itu berada di tingkatan paling rendah dan di bawah Viscount. Berikutnya gelar kebangsawanan Earl. Earl adalah gelar kebangsawanan di sistem peerage Inggris Raya. Ini berada di bawah Marquess dan kedudukannya disamakan dengan Count. Gelar ini berasal dari bahasa Inggris kuno, mirip bahasa Skandinavia yang berarti kepala suku. Kepala suku yang memerintah sebuah wilayah atas nama raja. Awalnya gelar kebangsawan Earl ini berperan sebagai gubernur kerajaan. Jadi Earl ini setingkat lebih tinggi dari baronnya. Di masa Inggris kuno, Earl memiliki kewenangan terhadap wilayah mereka dan hak untuk pengadilan pada mahkamah provinsi sebagai duta raja. Mereka juga dapat menarik denda dan pajak. Pada masa perang, Earl diberi amanah memimpin pasukan raja. Beberapa shire, yaitu istilah nama untuk sebuah bagian dalam satu wilayah yang ada di Inggris Raya, bersatu dan membentuk wilayah kesatuan yang lebih besar yang disebut dengan earldom yang dikepalai oleh seorang earl. Berikutnya gelar kebangsawanan Marquess. Marquess adalah gelar kebangsawanan yang berada di bawah duke dan di atas setingkat di atas Earl atau Count. Wanita yang berada di tingkatan gelar bangsawan ini, baik atas namanya sendiri maupun sebagai istri dari bangsawan yang bergelar Marquess, menyandang nama Marchioness atau Marquess di tempat lain di Eropa. Di masa lalu perbedaan antara Marquess dan Count adalah tanah kepemimpinan. Gelar kebangsawanan Marquess disebut dengan March atau Mark, berada di tanah perbatasan negara, sedangkan biasanya Count tidak. Hal inilah yang menjadikan seorang Marquess dipercaya untuk melindungi negara dari potensi serangan dari negara-negara tetangga. Sehingga hal inilah menjadikan gelar kebangsawanan Marquess ini setingkat lebih tinggi dari Count, atau berada di atas Count. Seperti itu kira-kira jenjang tingkatan dari gelar kebangsawanan di Eropa.
kembali lagi ke cerita keluarga Loftus, sang pemilik dari kastil yang megah ini. Ketika mereka menaiki tangga aristokrasi, apa itu? Nah, kamu tahu apa itu maksud dari aristokrasi? Aristokrasi ini adalah sebuah kelas sosial yang dalam sebagian besar tatanan sosial dianggap yang tertinggi di kalangan masyarakat. Jadi, si keluarga Loftus ini termasuk gelar bangsawan ya, sultannya pada masa itu. Keluarga yang termasyhur ini, keluarga sultan ini, si Loftus ini berharap mereka dapat memujuk Ratu Victoria, ratu yang memerintah pada saat itu, bisa berkunjung ke kediaman mereka, ke rumah mewah mereka. Nah, dengan tujuan hal tersebut, John Henry Loftus Marquess of Ely melakukan renovasi besar-besaran. Jadi tentunya memiliki itu modal yang besar ya untuk merenovasi bangunan kastil itu sendiri. Tujuannya untuk menarik perhatian Ratu Victoria agar mau berkunjung dan datang melihat rumah tersebut. Renovasi besar-besaran ini dilakukan pada tahun 1870 dan tahun 1879. Tujuannya adalah untuk menjadikan gedung ini menjadi mewah dan megah dari yang sebelum-sebelumnya. Loftus Hall ini didirikan 3 lantai sebagai sebuah rumah yang besar dan berornamen mozaik dan tangga yang besar yang spektakuler, diukir oleh pengrajin dari Italia. Rumah ini pastinya cocok sekali untuk sang ratu. Jadi tujuannya untuk menarik hati sang ratu agar mau membeli rumah tersebut. Itu intinya sebenarnya. Tetapi setelah renovasi dengan modal yang sangat besar untuk merenovasi rumah tersebut, sang Ratu Victoria tak kunjung datang. Hal ini tentu saja menyebabkan kekecewaan yang sangat mendalam dari keluarga Loftus, penyebab Ratu Victoria tak pernah kunjung datang ke rumah tersebut meskipun sudah indah, mewah. Apakah beliau mengetahui sejarah misteri di baliknya? Dan kisah penampakan hantu yang telah menjadikan Loftus Hall ini salah satu rumah yang paling banyak dikunjungi di Irlandia. Legenda ini berasal dari kehidupan nyata oleh kematian Anne Tottenham pada pertengahan tahun 1600-an. Charles Tottenham menikah dengan Anne Loftus, putri Viscount Loftus pertama, dan mereka memiliki 6 orang anak, 4 laki-laki dan 2 orang wanita. Dan 2 orang wanita bernama Elizabeth dan Anne Tottenham. Dan istri Charles ini kemudian sakit dan akhirnya meninggal ketika gadis-gadis ini masih kecil. Selang waktu 2 tahun kemudian, Tottenham ini menikah dengan sepupunya, yaitu Jane Clive. Dan mereka tinggal bersama dengan anak-anaknya di Loftus Hall. Pada di suatu malam, di tengah badai yang dahsyat, sebuah kapal tiba di Semenanjung Hope dan seorang pemuda berjalan ke Loftus Hall. Dan ia menanyakan apakah dia bisa berlindung di rumah ini dikarenakan air yang deras di sekitar pantai selatan Wexford dan sering mengakibatkan kapal-kapal terdampar dan bahkan kapal itu pecah, hancur oleh batu. Kemudian pria itu dipersilakan masuk ke dalam rumah Loftus Hall dan akhirnya pria itu tinggal selama beberapa minggu di rumah tersebut. Selama waktu ini, Anne tumbuh menjadi wanita yang beranjak dewasa dan mulai jatuh cinta kepada pria tersebut. Dan Anne menghabiskan waktunya berhari-hari, berjam-jam bersosialisasi dengan pria asing ini di sebuah ruangan permadani. Dan menurut legenda setempat, suatu malam Anne bermain kartu bersama orang asing tersebut dan tamu-tamu yang lainnya. Tanpa sengaja kartu Anne jatuh ke bawah dan Anne membungkuk untuk mengambil kartunya yang terjatuh di bawah meja. Dan Anne melihat orang asing itu memiliki kuku yang terbelah. Anne pun berteriak, menyebabkan orang asing itu mengekspos dirinya sebagai iblis. Dia berubah menjadi bola api dan melonjak melalui atap meninggalkan Anne dalam keadaan trauma yang tidak pernah bisa dipulihkan. Anne memburuk dengan cepat dan mengakibatkan keluarganya tentunya sangat khawatir
dan malu atas perilaku Anne tersebut. Kemudian keluarganya mengurung Anne ini di sebuah kamar di mana ia tinggal di sana sampai akhir kematiannya di sekitar tahun 1775. Dikatakan bahwa mulai saat itu dan seterusnya Loftus Hall menjadi terganggu oleh aktivitas-aktivitas yang tak kasat mata dan sulit untuk dijelaskan, dan tentunya menimbulkan banyak masalah hingga tidak bisa untuk beristirahat dengan tenang di rumah tersebut. Kemudian beberapa pendeta Protestan didatangkan ke rumah Loftus Hall tersebut, dipanggil oleh keluarga tadi untuk membersihkan aura jahat yang berada di tempat tersebut. Dalam keputusasaan mereka, keluarga tersebut adalah seorang penganut Protestan. Mereka pun memanggil pastor Katolik yang merupakan penyewa tanah mereka yang bernama Pastor Thomas Brother, yang berhasil membersihkan rumah dari kekuatan negatif. Dan dikabarkan di nisannya tertulis, disinilah letak tubuh Thomas Brother dan berdoa untuk semua, dan yang telah mengusir setan di Loftus Hall. Meskipun tak ada bukti bahwa prasasti ini pernah ada di kisah lain, dan kemungkinan besar hal ini tidak lebih dari hanya sekedar dongeng fiksi belaka. Banyak berita yang beredar selama lebih dari seabad mengatakan bahwa Anne ini memang dikurung di dalam sebuah kamar oleh keluarganya sampai kematiannya di Loftus Hall. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi pada Anne? Banyak pendapat dan spekulasi terkait hal ini. Kemungkinan besar kisah kuku kaki yang terbelah dan setan yang terbang ke atas hanya cerita yang dibuat-buat oleh keluarga Loftus untuk mencegah pengemis dan orang asing lainnya untuk berkunjung ke Loftus Hall. Karena bagaimanapun juga mereka, keluarga Loftus ini sangat berharap sekali atas kunjungan dari Ratu Victoria ke Loftus Hall. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah benar-benar Anne ini terkurung di kamarnya karena penyakit gangguan mental? Apakah ada alasan lain untuk akhir hidupnya yang tragis? Nah, menurut kamu gimana? Bisa cek di kolom komentar kalau kamu tahu ceritanya. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa orang asing itu jatuh cinta kepada Anne, dan dia pun meminta restu kepada keluarga Anne ini untuk menikahinya. Namun restunya ditolak dan dia pun diusir dari rumah tersebut, dan menyebabkan Anne patah hati dan frustasi. Mungkin gak sih itu alasannya? Nah, ada juga versi lainnya nih yang mengatakan selama restorasi Loftus Hall terdapat sisa-sisa kerangka bayi mungil yang ditemukan di antara dinding-dinding di tempat yang diyakini sebagai ruangan tempat Anne dikunci. Jadi pertanyaannya, apakah Anne ini hamil oleh orang asing itu sehingga mempermalukan keluarganya? Tentu saja ini bisa menjadi motif oleh keluarga Loftus atau ayahnya untuk menguncinya si Anne ini di sebuah ruangan sampai akhir hayatnya. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa Anne ini meninggal saat melahirkan. Ayahnya menolak memberitahu siapapun tentang kehamilannya, termasuk dokter setempat, dan dia menderita komplikasi yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Saat ini kuburan Anne Tatham terletak di kuburan lokal Wexford. Tapi ada sesuatu yang aneh tentang hal itu. Tidak seperti kuburan lainnya, kuburan ini sepenuhnya disemen, ditembok. Orang-orangnya menguburnya dengan jelas, ingin memastikan bahwa kuburan tersebut agar tidak bisa dibongkar. Jadi pertanyaannya, rahasia apa sih sebenarnya yang dibawa oleh Anne Tatham di dalam kuburnya? Wallahu a'lam. Secara metaforis, Loftus Hall emang dihantui oleh sejarahnya yang kelam dan bermasalah. Seseorang yang berkunjung ke tempat tersebut, Loftus Hall, bisa merasakan aura kesedihan dan trauma yang terjadi di dalam dindingnya. Tapi apakah hantu Anne Tatham ini masih berkeliaran di kamar-kamar yang dingin dan kosong di mansion seperti saat ini? Banyak yang yakin jawabannya mengatakan iya, benar.
Menurut kamu gimana? Bahkan pemburu hantu Amerika pernah melakukan penyelidikan terhadap Loftus Hall ini, bukan penyelidikan secara terperinci terhadap rumah tersebut. Dan mereka mengklaim telah mendeteksi banyak anomali yang terjadi di rumah tersebut. Tetapi pada tahun 2014, Loftus Hall mengukuhkan reputasinya sebagai rumah paling berhantu di Irlandia. Ketika seorang pengunjung melakukan turnya di tempat tersebut, percaya bahwa ia menangkap gambar yang memiliki penampakan di kameranya. Hal itu menjadi viral dan menarik perhatian orang di seluruh dunia, termasuk Thomas Bevis yang saat itu berusia 21 tahun mengatakan ia sedang melihat foto-foto di kamarnya tuh seorang wanita muda dan seorang wanita yang lebih tua di jendelanya. Tapi apakah ini benar-benar penampakan hantu ataukah hanya sebuah mirror dari jepretan kamera? Dan pada awal abad ke-20, keluarga Loftus akhirnya bangkrut. Dan setelah kematian anggota terakhir dari keluarga Loftus, tempat itu diambil alih oleh Benedictus yang menempatinya sampai tahun 1935. Dan pada tahun 1937, selang 2 tahun kemudian, Suster Providence, sebuah tempat biara dan sekolah untuk gadis-gadis muda yang ingin bergabung dengan ordo. Penduduk setempat mengatakan bahwa orang-orang ketakutan untuk menghadiri misa di Loftus Hall tersebut, mengingat legenda iblis yang beredar luas di masyarakat setempat. Dan pada tahun 1983, Loftus Hall ini dibeli oleh Michael Devereux. Mereka membukanya sebagai Loftus Hall Hotel. Mereka mengelolanya menjadi sebuah hotel. Dan hingga pada akhirnya Michael ini pun meninggal dan istrinya berjuang selama beberapa tahun untuk mengelola hotel ini. Sampai pada suatu malam akhirnya istrinya Michael Devereux ini akhirnya pergi tanpa penjelasan apapun, meninggalkan semuanya. Hingga pada akhirnya Loftus Hall ini memasuki pada periode kegelapan. Nah, kenapa disebut periode gelap? Karena pada periode ini Loftus Hall dijadikan sebagai tempat untuk ritual pemujaan setan. Dan pada tahun 2011 tempat itu pun dibeli. Pemiliknya sekarang yaitu keluarga Quigley yang telah memulai proyek restorasi ambisius. Hari ini dan seterusnya tempat tersebut menjadi terbuka untuk umum. Jadi tempat kunjungan wisatawan asing yang ingin mengetahui lebih dekat tentang sejarah dari rumah tersebut dan melihat langsung ke rumah tersebut dan segala cerita-ceritanya yang melegenda, dan untuk mengikuti tour tersebut selama 45 menit melihat seluruh isi dari rumah tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 45 menit. Jadi wisatawan bisa melihat langsung masuk dalam rumah tersebut, melihat kamar demi kamar secara detail. Apakah kamu berani? Next, jangan lupa tonton video aku masih seputar hantu di rumah mewah yang berhasil terjual, yaitu Mansion Magnolia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share ya. Wassalamualaikum. Bye bye.